Leluhur, kamu. Tidak, leluhur, selamatkan aku. Leluhur, mengapa? Tidak. Kaisar Dewa Bebek mati dan banyak kaisar dewa lainnya berteriak ketakutan pada saat ini. Rasa sakit yang hebat membakar jiwa dan tubuh mereka. Mereka menundukkan kepala karena panik, dan kekuatan suci dalam tubuh mereka meletus dengan liar, mencoba menghentikan kekuatan yang melahap ini. Namun, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh dan jiwa suci mereka terbakar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan mereka sama sekali tidak berdaya menghentikannya. Semuanya, berhentilah melawan. Kita berasal dari akar yang sama, jadi mengapa kalian begitu bersemangat untuk saling bertarung? Karena kalian telah bergabung dengan klan Kaisar Abadi milikku, kalian telah mengabdikan seluruh hidup kalian untuk klan Kaisar Abadi milikku. Sekarang klan Kaisar Abadi milikku dalam kesulitan, leluhurku telah melindungi kalian selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagi kalian untuk membalas budi klan Kaisar Abadi milikku. Ledakan, aura leluhur Kaisar mayat hidup melonjak, dan luka-lukanya sebelumnya sembuh dengan cepat, membaik dengan kecepatan yang mencengangkan. Leluhur, aku adalah salah satu dari orang-orangmu. Aku mohon padamu untuk melepaskanku. Dengan bakatku, aku akan dapat melangkah ke alam dimensi tinggi suatu hari nanti, dan kemudian aku dapat menaklukkan dunia untukmu. Yang paling putus asa adalah Kaisar Dewa Bebek mati. Sebagai patriark klan Kaisar Mayat Hidup dan keturunan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, dia tidak pernah membayangkan bahwa leluhur klan Kaisar Mayat Hidup akan mengorbankan dirinya di saat kritis ini. Mengapa? Dia adalah keturunan leluhurnya, teman sesuku. Leluhur dari klan Kaisar Abadi melirik Kaisar Dewa Bebek mati dengan dingin. Bagaimana mungkin leluhur ini memiliki keturunan yang tidak berguna? Leluhur ini telah menunggumu untuk menerobos dimensi yang lebih tinggi sehingga kamu dapat memberikan leluhur ini bantuan dalam asal-usulnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih terjebak di alam puncak Kaisar Dewa dan tidak dapat melangkah ke dimensi yang lebih tinggi. Apa gunanya keturunan seperti itu? Seorang Kaisar Dewa tingkat puncak, leluhur ini hanya bisa bertahan denganmu. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin pada tingkat jiwa. Pupil mata Kaisar Bebek kematian mengecil dan ketakutan memenuhi hatinya. Sang leluhur telah menunggu untuk melahapnya. Begitu dia menerobos alam berdimensi tinggi, dia mungkin akan mati lebih cepat. Mengapa? Kaisar Bebek mati meraung putus asa. Leluhur, aku punya begitu banyak orang di klan Kaisar Abadi. Tanpa bawahanku, siapa yang akan memimpin mereka menggantikanmu? Apakah bawahanku akan berguna? Sekalipun mengetahui niat jahat leluhur klan Kaisar Abadi, Kaisar Dewa Bebek mati tetap memohon belas kasihan, karena selain memohon belas kasihan, dia tidak punya pilihan lain. Apa yang kamu katakan memang sebuah masalah, tapi aku sudah memikirkannya. Jejak keganasan melintas di mata leluhur Kaisar Mayat Hidup, dan desahan samar bergema di tingkat dimensi tinggi. Sayangnya, saya awalnya berencana untuk melakukan ini pada akhir reinkarnasi alam semesta, tetapi sekarang saya hanya bisa melakukannya terlebih dahulu. Apa gunanya anggota klan sebelum kehancuran besar datang? Saatnya panen. Leluhur Kaisar Mayat Hidup memandang ke ujung kehampaan tak berujung yang jauh, tempat sarang Kaisar Mayat Hidup berada. Miliaran tahun bercocok tanam, menanam, memanen di muka. Ledakan. Saat suara leluhur Kaisar Mayat Hidup jatuh, kekuatan kematian yang tak terlihat lahir di sarang Kaisar Mayat Hidup yang jauh di langit. Memusnahkan segalanya. Sarang Kaisar Abadi. Di alam kuno, banyak sekali suku yang sedang berlatih dan sibuk, dan aura orang-orang yang kuat bergema di alam ini. Untuk perjalanan ke Laut Semesta Selatan ini, leluhur klan Kaisar Abadi mengirim semua pusat kekuatan teratas di bawah komando seluruh klan Kaisar Abadi. Tetapi anggota klan yang tak terhitung jumlahnya,
serta pusat kekuatan di bawah Kaisar Dewa, diam-diam berlatih di sini untuk memperkuat klan. Aku penasaran bagaimana perjalanan para leluhur dan pemimpin klan. Di pintu masuk sebuah gua kuno, sesosok perkasa dari klan Kaisar Mayat Hidup, yang memancarkan aura Kaisar Puncak, berjalan keluar dari gua, menatap ke arah dunia luas di atas kepalanya, di mana aura Kaisar Abadi mengalir, dan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Kekuatannya akan membuatnya menjadi raksasa di suku manapun di alam semesta, tetapi di hadapan raksasa seperti Kaisar Abadi, ia hanya bisa tinggal di sarang lamanya dan berlatih dalam diam. Dengan kekuatan para leluhur dan pemimpin klan kita yang telah menjelajahi jagat raya dan lautan selama bertahun-tahun, tentu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menguasai laut jagat raya selatan. Senyum muncul di sudut mulut anggota klan Kaisar Abadi. Tapi pada saat ini, anggota klan Kaisar Mayat Hidup tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas kepalanya, dengan sedikit kengerian di matanya. Itu adalah matahari hitam besar yang telah mengambang di atas kepala kekaisaran mayat hidup mereka tiba-tiba terbakar pada saat ini. Berdengung. Kekuatan penghancur yang tak terlihat langsung mengalir melalui wilayah Kaisar Mayat Hidup dan terbakar dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Mengapa alam semesta klan Kekaisaran Abadi saya tiba-tiba runtuh? Apa yang sebenarnya terjadi dengan leluhur kita? Ledakan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa alam semesta asli dari seluruh klan Kaisar Abadi runtuh dan terbakar dalam sekejap. Kekuatan penghancur yang bergulir itu langsung menyelimuti semua orang kuat di alam semesta. Tidak, orang kuat dari klan Kaisar Mayat Hidup mendongak dan melihat banyak anggota klan menunjukkan ekspresi bingung. Mereka terbang keluar dari gua mereka satu demi satu. Begitu mereka meninggalkan gua, seluruh tubuh mereka langsung terbakar dan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit lalu menghilang. Apa yang terjadi dengan leluhur? Orang kuat dari klan Kaisar Mayat Hidup membuka mulutnya, mensubscribe channel Dongeng Donghua tanpa sadar. Di tengah-tengah perkataannya, dia melihat dengan ngeri bahwa tubuhnya perlahan-lahan terbakar. Garis keturunan klan Kekaisaran Abadi milikku sedang terbakar. Apakah klanku telah mengalami semacam hukuman ilahi? Dia membuka matanya lebar-lebar, dan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, tubuhnya runtuh sepenuhnya tanpa suara, berubah menjadi abu dan menghilang di dunia ini. Laut Selatan Semesta, aura leluhur Kaisar Abadi terus meningkat dan meledak. Klan Kaisar Abadi telah hilang. Seluruh alam semesta asli telah runtuh, dan semua kekuatan telah terkumpul di tubuh leluhur klan Kaisar Abadi. Orang ini telah lama membina klannya sendiri, dan akhirnya menuai hasilnya. Dari kedalaman lautan kosmik, suara-suara kuno bergema. Melihat lokasi alam semesta asli klan Kaisar Abadi, tidak ada yang mengejutkan, seolah-olah itu adalah hal yang normal. Leluhur, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Kaisar Dewa Bebek Mati mengeluarkan raungan penuh kebencian sebelum dia meninggal, dan kemudian dengan suara ledakan keras, seluruh tubuhnya lenyap dari dunia dan dimusnahkan. Berdengung. Pada saat ini, semua kaisar dewa yang dibawa klan Kaisar Abadi dibakar menjadi abu, dan semua kekuatan mereka dilahap habis oleh leluhur klan Kaisar Abadi. Bukan hanya kaisar dewa seperti Kaisar Dewa Bebek Mati yang berada di kota Ambar Emas, tetapi bahkan banyak kaisar dewa di alam semesta asli yang dipaku dengan rantai di lautan virtual, seperti Kaisar Iblis penghancur dunia dan lainnya. Tubuh mereka juga mulai terbakar, dan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit dalam keputusasaan dan ketakutan. Mereka tampak ketakutan dan sangat putus asa sebelum kematian. Mereka pikir mereka bisa lolos dari kematian dengan dipaku oleh rantai kaisar kuno dan diseret ke sekitar laut hampa, tetapi siapa sangka mereka akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Hanya dalam sekejap, semua kaisar dewa yang dibawa oleh seluruh klan Kekaisaran Abadi tumbang. Ledakan.
Lautan kosmik bergelombang seperti samudra yang bergelombang. Jatuhnya para kaisar dewa ini mengubah warna lautan dan langit kosmik, seolah-olah akhir dunia akan datang dan badai sedang melanda. Ledakan, langit dan bumi bergejolak, dan aura lautan kosmik terisi kembali dalam beberapa cara pada saat ini, bahkan ada sedikit peningkatan. Meskipun perkembangan suku dapat memperkuat kekuatan laut kosmik, sampai batas tertentu juga menyerap kekuatan jalan agung laut kosmik. Kini setelah satu suku besar hancur, meskipun sebagian kekuatan intinya telah ditelan oleh leluhur kaisar abadi, masih banyak kekuatan yang menghilang di dunia dan kembali ke dunia asal lautan kosmik. Terutama di Laut Semesta Selatan, banyak sekali orang kuat yang merasakan semacam peningkatan misterius, seolah-olah mereka akan menerobos belenggu. Awalnya, hanya ada 3 atau 2 kaisar dewa di seluruh laut alam semesta selatan. Pada saat ini, dengan begitu banyak kaisar dewa yang kuat jatuh, bahkan beberapa gumpalan aura mereka yang bocor keluar akan cukup untuk menyebabkan transformasi kualitatif di seluruh laut semesta selatan. Ledakan, nenek moyang klan kaisar abadi sekarang melayang di langit dan bumi, bagaikan dewa, berdiri gagah di kehampaan. Aura di tubuhnya bergerak ke segala arah, menyapu daratan dan membuatnya tak terkalahkan. Dia menatap dingin ke arah kaisar kuno, mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak mengambil tindakan saat leluhurku sedang memperbaiki dan meningkatkan kekuatannya. Menghentikanku, korbankan suku, perbaiki luka, dan tingkatkan kekuatan." Meskipun keseluruhan prosesnya hanya memakan waktu singkat, kaisar kuno, sebagai kaisar dewa berdimensi tinggi, memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Belum lagi membunuhnya, tetapi setidaknya dia harus menghentikan melahap dan memperbaikinya. Akan tetapi, selama proses tersebut, kaisar kuno tidak bergerak sama sekali dan melihatnya menyelesaikan melahapnya. Hal ini membuat leluhur klan kaisar abadi mengerutkan kening, karena dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan kaisar kuno itu. Bukan hanya para leluhur klan kaisar abadi, tetapi juga para makhluk kuat kuno yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman laut kosmik semuanya bingung dan tidak dapat mengerti. "Haha, kenapa aku harus menghentikanmu?" Kaisar kuno tertawa ketika mendengar ini. Klan kaisar abadi Anda memiliki begitu banyak orang kuat, dan wilayah klan itu sangat luas. Setelah kaisar ini menghancurkan Anda, saya harus secara pribadi membantai klan kaisar abadi Anda, yang pasti akan membuang-buang energi. Lebih baik membiarkan Anda melakukannya sendiri, dan kaisar ini dapat menghemat tenaga dan langsung menghancurkan Anda. Arogan. Leluhur klan kaisar abadi terkejut dan marah ketika mendengar ini. Dia melangkah maju, boom, aura abadi yang tak berujung melonjak. Kaisar kuno ini terlalu sombong. Dari manakah keyakinan itu berasal? Sekarang kekuatannya sudah semakin meningkat dan dia mengaku tidak jauh lebih rendah dari kaisar terdahulu. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa melindungi dirinya sendiri tanpa rasa khawatir. Arogan, kaisar kuno itu tersenyum, menatap samar ke arah leluhur klan kaisar abadi, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dengan ringan. Wow, rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari lautan virtual di belakangnya, menggantung tubuhnya seperti ular roh yang melonjak. Jika Anda berada di tempat lain di alam semesta, saya mungkin harus berpikir 2 kali, tetapi di sini, di lautan virtual alam semesta asli, saya cukup rendah hati. Kaisar kuno itu tersenyum. Apakah rantai hitam ini sumber kepercayaan dirimu? Murid leluhur klan kaisar mayat hidup menyusut, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang ketika dia mengingat pengalaman sebelumnya, tetapi dia segera mencibir. Benda ini memang mengerikan, tapi bukankah sebelumnya ia mampu menghentikanku untuk melahapnya? Kaisar iblis penghancur dunia dan yang lainnya telah dipaku sampai mati oleh rantai hitam pekat ini sebelumnya,
tetapi mereka masih belum bisa berhenti dimangsa olehnya. Itulah sebabnya mengapa leluhur klan Kaisar Abadi tidak kenal takut. Aduh, aku tidak tahu harus berkata apa kepada si idiot ini. Kaisar kuno itu tertawa, apakah menurutmu rantai ini tidak bisa menghentikanmu sebelumnya? Bab 6014. Apakah kamu tidak ingin muncul? Murid klan Kaisar Mayat Hidup menyusut, dan dia terkejut, apa maksudmu? Haha, kamu sudah punya jawabannya di hatimu, bukan? Kaisar kuno tersenyum dan menatap leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Kamu harus hati-hati merasakan garis takdirmu sendiri dan melihat apakah takdirmu masih memiliki masa depan. Kaisar kuno melayang di langit dan bumi, jubahnya berkibar, dan auranya melonjak, seperti dewa atau iblis. Dia berdiri dengan gagah di langit dan bumi, menatap leluhur klan Kaisar Mayat Hidup dengan percaya diri dan wajah yang tenang. Ekspresi percaya diri dan kepastian kemenangan ini membuat semua orang merasakan kepercayaan dirinya yang kuat dan sifat tak terkalahkannya. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang bisa begitu percaya diri saat menghadapi pria kuat berdimensi tinggi dengan level yang sama? Jauh di alam semesta kuno, beberapa mata tersembunyi terkejut. Para kaisar dewa berdimensi tinggi benar-benar berdiri di puncak lautan kosmik ini. Sangat sulit untuk membunuh satu pun dari mereka, dan mereka harus dibunuh dalam waktu dan dimensi yang tak terbatas. Keyakinan yang ditunjukkan oleh kaisar kuno sekarang jauh melampaui tingkat kaisar dewa berdimensi tinggi biasa. Dari manakah keyakinan ini berasal? Wow! Semua orang melihat garis nasib leluhur Kaisar Abadi. Melihat ini, semua orang terkejut. Karena garis nasib leluhur klan Kaisar Abadi sangat samar dan tak menentu, bagaikan jalan buntu. Tidak ada masa depan di sungai takdir yang panjang di lautan alam semesta, dan berakhir tiba-tiba di sini. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Nasib seorang kaisar dewa berdimensi tinggi sangat samar dan tak bisa diamati. Ia mengalami perubahan yang sangat berbeda dalam waktu, ruang, dan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan bagi orang-orang kuat yang levelnya sama, sangatlah sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Sedangkan laki-laki kuat dari alam rendah akan lebih sulit diamati dan akan mendapat serangan balasan. Tetapi sekarang garis nasib leluhur klan Kaisar Abadi telah terungkap dengan sangat jelas, dan itu merupakan garis pemutus yang intuitif. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Ramalan takdir, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Dewa Huazi bergumam, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ramalan takdir, Kaisar Negeri Kuno Tianhuang, nenek moyang binatang komodo dan lainnya semuanya mengerutkan kening. Ekspresi ketidakpercayaan melintas di kedalaman mata Kaisar Huazishen, dan dia bergumam, ya, ramalan nasib. Ini adalah tanda kematian, juga disebut takdir yang pasti. Karena dalam keadaan normal, nasib siapapun tidak pasti, dan ada kemungkinan yang tak terbatas dalam sungai takdir yang panjang. Inilah artinya memiliki takdirku sendiri. Karena apapun jenis nasibnya, itu dapat diubah, dan dapat diubah melalui kerja keras. Namun, nasib leluhur klan Kaisar Abadi saat ini adalah takdir yang pasti, yang berarti bahwa nasib leluhur klan Kaisar Abadi telah ditentukan sejak saat ini. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak dapat lolos dari hukuman takdir dan pasti akan mati. Itulah sebabnya ini juga disebut ramalan takdir. Ketika takdirnya menjadi takdir yang deterministik, takdirnya akan diamati oleh semua yang kuat dan tidak dapat diubah. Saat Kaisar Dewa Huazi berbicara, hatinya terkejut. Dia, klan surgawi, telah bertanggung jawab atas jalan takdir laut semesta selama bertahun-tahun. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dan menyaksikan terlalu banyak takdir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat takdir yang begitu pasti seperti ini.
Yang paling menakutkan adalah pertama kali saya melihat takdir deterministik itu terjadi pada makhluk kuat berdimensi tinggi seperti leluhur Kaisar Abadi. Kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan untuk membuat seorang Kaisar Dewa berdimensi tinggi seperti leluhur klan Kekaisaran Abadi tidak dapat lolos dari takdir dan sebab akibat seperti itu, tidak peduli seberapa keras dia melawan. Leluhur klan Kaisar Abadi ketakutan dan merasakan kepanikan tanpa alasan. Ketakutan yang besar dalam kegelapan membuat seluruh tubuhnya kaku dan punggungnya dingin. Dia berteriak dengan marah, "Kamu melebih-lebihkan. Mengingat krisis di lautan kosmik, aku terlalu malas untuk repot-repot denganmu hari ini." Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, leluhur klan Kaisar Abadi mundur dengan keras dalam sekejap. "Sayangnya, kamu ingin pergi sekarang, tidakkah menurutmu sudah terlambat?" Kaisar kuno itu mendesah dan mengangkat tangannya dengan lembut. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat turun, dan semua orang terkejut melihat beberapa rantai hitam kabur perlahan muncul dari antara laut hampa dan leluhur klan Kaisar Abadi. Rantai hitam ini sepertinya tidak ada di dunia ini, tersembunyi di kekosongan lain, dan mereka telah menembus tubuh leluhur klan Kaisar Abadi tanpa tahu kapan. Menabrak, rantai itu muncul, terlihat jelas, mengeluarkan suara gemerisik, mengunci sosok leluhur klan Kaisar Abadi dengan erat, membuatnya mustahil baginya untuk mundur. Apa yang terjadi? Kapan rantai ini memasuki tubuhku? Pupil mata leluhur Kaisar mayat hidup tiba-tiba menyusut, dan dia pun terkejut. Boom! Seluruh tubuhnya bersinar, memancarkan aura abadi yang tak berujung, dan untaian kekuatan berdimensi tinggi melonjak, mencoba melepaskan diri dari rantai gelap ini. Tapi itu sia-sia. Nenek moyang klan Kaisar Abadi tidak mampu melepaskan diri. Rantai ini sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan orang kuat seperti leluhur klan Kaisar Abadi tidak dapat menyakitinya. Yang lainnya juga terkejut. Mereka bahkan tidak melihat kapan rantai hitam ini muncul. Mungkinkah sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di benak setiap orang, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang menyimak channel Dongeng Donghua dan hampir kehilangan detak jantung. Murid leluhur Kaisar mayat hidup juga menyusut saat dia memikirkan kemungkinan tersebut. Kaisar kuno itu terkekeh, "Ingat, ya, rantai hitam pekat ini persis rantai hitam pekat di tubuh Kaisar Iblis penghancur dunia dan beberapa orang lainnya yang kau telan sebelumnya. Kau melahap esensi mereka, dan rantai ini secara alami akan mengikuti sebab dan akibatnya dan memasuki tubuhmu. Jadi, bukan berarti rantai ini tidak bisa menghentikan keinginan melahapmu, tetapi keinginan melahapmu adalah tonik yang hebat untuk rantai ini." Begitu kata-kata itu terucap, sang Kaisar kuno mengangkat tangannya, boom, rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari lautan virtual di belakangnya, dengan liar menjerat leluhur klan Kaisar Abadi. Tidak, leluhur klan Kaisar Abadi meraung, boom, boom. Kekuatan Kaisar Dewa dimensi tinggi yang mengerikan di dalam tubuhnya melonjak liar, mencoba meledakkan rantai hitam itu, sementara tubuhnya mundur dengan keras. Namun, rantai yang awalnya diikatkan ke tubuhnya bersinar dan menembus jiwa dan tubuhnya, menguncinya dengan erat. Dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali, dan bahkan tubuhnya yang menghancurkan diri sendiri pun tidak dapat melepaskan diri. Hal ini karena rantai tersebut tidak hanya mengunci daging dan darahnya, tubuh ilahinya, tetapi juga jiwanya serta sebab dan akibatnya. Sejak kau melahap esensi Kaisar Iblis penghancur dunia dan yang lainnya, nasibmu sudah ditentukan. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya, tatapannya acuh tak acuh. Dia sangat menyadari kengerian rantai hitam pekat ini. Jika leluhur Kaisar mayat hidup tidak melahap Kaisar Iblis penghancur dunia dan memasukkan rantai hitam sebab akibat ke dalam tubuhnya sendiri, bukanlah tugas mudah baginya untuk membunuh leluhur Kaisar mayat hidup sendirian.
Kaisar dewa yang berdimensi tinggi mudah dikalahkan tetapi sulit dibunuh. Namun leluhur klan Kaisar Abadi bersikeras melawan rantai hitam dan melahap asal-usul Kaisar Iblis penghancur dunia dan yang lainnya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Mengaum, leluhur klan Kaisar Abadi meraung dan menjerit, tubuh sucinya membangkitkan aura tak berujung, dan mata abadinya terus-menerus mengeluarkan kekuatan magis yang mengerikan. Tetapi itu tidak ada gunanya. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, rantai hitam pekat itu bagaikan kekuatan alam, dan dalam sekejap mereka melilit leluhur klan Kaisar mayat hidup, mengikat tubuhnya dengan erat. Ah! Dengan suara gemuruh yang melengking, rantai disematkan ke tubuh sucinya. Dalam sekejap, sisik-sisiknya hancur, darah berceceran di mana-mana, dan leluhur klan Kaisar mayat hidup menjerit kesakitan. Jiwa dan tubuhnya tertusuk. Kultivasinya yang tadinya berkembang pesat, justru merosot tajam karena diserap oleh rantai hitam pekat itu, dan napasnya pun menurun tajam. Haha, ayo, ikut aku lagi. Apa kau tidak ingin melahap asal-usul alam semesta yang asli? Masuklah dan lihatlah keistimewaan alam semesta yang asli ini. Kaisar kuno mengaktifkan kekuatan totem, dan tiba-tiba menarik rantai hitam dengan kedua tangan. Rantai itu bergetar dan mengikat erat leluhur klan Kaisar mayat hidup, mengikatnya seperti pangsit beras besar dan menyeretnya ke arah lautan virtual sedikit demi sedikit. Ledakan, nenek moyang klan Kaisar Abadi menjadi gila. Bagaimana dia bisa diseret seperti ini? Dia melawan dengan panik, dan kekuatan berdimensi tinggi mengalir di semua tingkatan, mencoba melepaskan diri. Jangan melawan. Sejak saat kau melangkah ke samudra semesta selatan dan mulai mendambakan semesta asli milikku ini, takdirmu sudah ditentukan. Cepat atau lambat kau akan menjadi seekor domba yang harus disembelih. Kaisar kuno itu berkata dengan acuh tak acuh, nadanya tenang dan tanpa riak apapun. Tidak, leluhur klan Kaisar Abadi meraung, mencoba melepaskan diri, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan di tubuhnya cepat menghilang, dan dia ditarik dengan kuat, meninggalkan jurang panjang di dalam kehampaan. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku bersedia mengikutinya dan menaati perintahnya. Leluhur klan Kaisar Abadi meraung putus asa. Dia tidak lagi memiliki semangat dan kekuatan seperti sebelumnya. Seperti anjing mati, ia diseret sedikit demi sedikit ke alam semesta asal. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Semua orang terkesiap dan merasakan sesak napas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan saja, di langit berbintang yang luas dan gelap ini, sosok yang kuat seperti leluhur Kaisar Abadi diseret seperti anjing mati dan ditarik ke laut hampa. Melihat pemandangan seperti itu saja sudah cukup membuat orang ngeri dan tidak bisa tenang. Semuanya, maukah kalian maju ke depan? Nenek moyang klan Kaisar Abadi setidaknya adalah Kaisar Dewa Dimensi Tinggi senior di laut semesta kita. Sekarang ancaman dari jurang sedang mengincar kita dengan penuh nafsu. Bagaimana orang sekuat itu bisa dengan mudah dibunuh? Kenapa kita tidak bertindak bersama untuk menghentikan orang ini? Biarkan mereka berdua melupakan permusuhan dan berdamai, lalu menciptakan cerita yang bagus di laut semesta. Dari kedalaman laut semesta kuno, suara-suara yang seolah-olah berasal dari dimensi khusus terdengar, berkomunikasi satu sama lain. Akan tetapi, tidak seorang pun mengambil tindakan apapun dan tetap sunyi. Nasib leluhur ular pemakan mimpi sebelumnya dan nasib leluhur Kaisar Abadi saat ini membuat mustahil bagi setiap orang untuk tidak mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka. Kalian semua hanya akan berdiri dan menonton. Membiarkan pendatang baru menindasku, lelaki tua dari laut semesta. Ledakan. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dari kedalaman alam semesta kuno di kejauhan, aura mengerikan melonjak. Dalam kekaburan itu, sesosok samar yang menutupi langit perlahan muncul,
seolah-olah seorang kaisar dewa berdimensi tinggi hendak melangkah maju dan bersuara untuk menghentikannya. Namun, saat napasnya bergerak, kaisar kuno itu tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat ke kedalaman langit berbintang, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari kedalaman matanya. Saya tidak peduli siapa Anda atau apa yang Anda rencanakan. Sebaiknya Anda pertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati. Kaisar kuno itu berdiri dengan gagah di kehampaan, mendominasi dan dengan tatapan mata yang bersinar, siapapun yang menjadi musuhku adalah musuhku. Begitu kau bergerak, aku akan bertarung sampai mati. Ledakan, aura tak berujung melonjak, menyapu laut selatan alam semesta.